Pertama begini dok, ada apa namanya, dokter layanan primer itu merupakan bagian dari apa namanya pendidikan profesi kedokteran. Tanggapan dokter Daeng bagaimana? Eh, DLP ya namanya, Iya iya. dokter layanan primer atau DLP itu memang diajukan oleh pemerintah ya, dalam undang-undang pendidikan itu untuk eh, menjadi bagian dari eh, pendidikan kedokteran formal. Iya. Formal. Jadi setelah dokter lulus begitu ya dari FK itu masih ada fase intensif namanya 1 tahun. Kemudian setelah fase intensif itu belum bisa praktek ya. Kemudian masih sekolah lagi yang namanya DLP 2 sampai 3 tahun. Itu alasan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan ya. Meningkatkan kompetensi ya. Kemudian mengurangi rujukan ke atas. Nah, tapi itu banyak sekali penolakan dari bawah, dari kawan-kawan di dokter ya, bukan hanya PBID tapi kawan-kawan dokter itu menolak, baik itu di Jakarta maupun di tempat-tempat lain itu banyak menolak. Memang kita sudah, PBID kan sudah mengkaji nih, apakah memang betul solusi untuk meningkatkan kompetensi ya, mengurangi rujukan itu harus dengan program DLP. Itu sudah kita kaji. Yang pertama begini hasil kajian kita, angka rujukan real ya, yang dikeluarkan, data yang dikeluarkan oleh BPJS itu di bawah 15% angka rujukan dari primer. Jadi dengan existing dokter yang sekarang itu sudah bisa menekan rujukan di bawah 15%. Asumsi bahwa dokter sekarang ini tidak kompeten dan banyak yang dirujuk ke atas mungkin tidak seluruhnya betul. Bukti realnya kan di bawah 15% sudah. Mungkin dulu ya itu rujukannya besar, mungkin dulu. Tapi mungkin tidak disebabkan oleh kompetensi dokter, oleh faktor lain. Mungkin diakibatkan oleh sistem yang terlalu longgar dulu. Jadi tidak ada sistem yang menapis ya, sehingga ada moral hasad di primer ya, sedikit-sedikit dirujuk ya. Tapi sekarang dengan JKN hadir itu kan tidak bisa, sistemnya diperketat. Jadi ada kriteria rujukan yang boleh ya dirujuk ke level rumah sakit ya. Sehingga dokter mau tidak mau kalau itu tidak memenuhi kriteria rujukan dia harus selesaikan di level primer. Itu nampaknya terbukti dengan data realnya BPJS sekarang itu rujukan di bawah 15%. Artinya asumsi bahwa dengan DLP itu menambah kompetensi dan mengurangi rujukan kayaknya kurang tepat gitu. Karena dengan memperbaiki sistem saja ya, dengan memperbaiki sistem rujukan, ada kriteria rujukan itu sudah menurunkan angka rujukan. Artinya rujukan yang banyak selama ini bukan karena dokternya nggak kompeten, tapi sistemnya longgar. Nah, sekarang diperketat, buktinya bisa menekan rujukan di bawah 15%. Kalaupun memang angka rujukan tinggi, ya, angka rujukan tinggi, mestinya dilihat secara keseluruhan. Kan layanan primer itu atau klinik ya, atau puskesmas atau tempat praktek itu kan tidak melulu aspeknya hanya kompetensi dokter, ya. Aspeknya banyak banget. Yang seperti aspek ketersediaan obat, ya, aspek ketersediaan alat, ya, alat kesehatan, aspek sarana yang memadai, ya, kemudian aspek adanya tenaga, ya, kemudian aspek rewardnya yang bagus, itu banyak aspek. Mungkin yang terakhir aspek kompetensi. Jadi tidak jangan sampai gebiah uyah begitu. Melihat bahwa kalau pelayanan di level primer ya, atau fasilitas kesehatan tingkat pertama itu nggak bagus, banyak rujukan, kemudian yang ditunjuk adalah nggak kompeten. Sebenarnya perlu dipetakan dulu apakah betul karena tidak kompeten ya, atau mungkin dirujuk karena alasan memang misalnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu tidak ada obatnya ya, atau tidak ada alatnya, atau sarana tidak memenuhi, atau mungkin justru tidak ada tenaganya, nggak ada dokternya, bukan tidak kompeten tapi nggak ada dokternya. Nah
Nah, itu yang perlu dipetakan sebenarnya. Nah, kita sebenarnya menyarankan pemerintah untuk melakukan kajian itu. Jadi tidak serta-merta kalau fasilitas kesehatan tingkat pertama itu performanya kurang bagus, itu serta-merta itu karena kompetensi tenaganya. Buktinya sekarang setelah diketatin sistemnya, dengan keterbatasan itu bisa di bawah 15% angka rujukan, sehingga nggak bisa diasumsikan gitu, bahwa itu untuk mencegah itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalaupun memang karena faktor kompetensi di layanan primer itu nggak bagus karena faktor kompetensi, pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan peningkatan kompetensi itu harus dengan program DLP? Itu yang perlu dipertanyakan. Apakah tidak dengan memperbaiki FK yang ada? Persoalan. Apakah perlu membentuk stase pendidikan lanjutan baru? Karena kita bicara efektivitas dan cost. Ya. Apakah nggak lebih efektif kalau FK yang ada itu dikuatkan, kurikulumnya diperbaiki, ya, sarananya ditambah, dosennya dipinterin, ya, tidak kemudian membuat stase baru atau pabrik baru. Nah, pabriknya lah diperbaiki. Kalau memang disangkakan produknya nggak bagus, ya produknya, mesin di pabriknya diperbaiki, kemudian bahan bakunya diperbaiki, gitu ya, dosen-dosennya diperbaiki, alat penunjangnya diperbaiki, nggak usah lah bikin baru. Itu harus dianalisis semua. Kalau enggak nanti, ya kan, kita menjadi boros. Kalau ternyata lebih efektif, lebih efisien kalau FK-nya yang diperbaiki. Nggak usah bentuk stase baru di LP. Lebih boros dari anggaran pembiayaan, ya kan? Dan masa pendidikan lebih lama. Ya enggak? Lebih lama masa pendidikan, lebih baik FK-nya aja diperbaiki, kurikulumnya dirubah, dosennya dibagusin, sarananya ditambah, daripada bikin pabrik baru. Ya kan? Itu pandangan kami di Ikatan Dokter dan umumnya dokter-dokter, ya, yang menolak DLP. Artinya kita mengatakan bahwa asumsi bahwa DLP itu menurunkan rujukan itu barangkali perlu dikaji ulang, karena mungkin menurunkan rujukan itu dari memperbaiki sistem. Kemudian asumsi juga menguatkan layanan primer, ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu dengan kompetensi, mungkin juga perlu dikaji, karena bisa jadi aspek-aspek yang lain itu yang mungkin menjadi prioritas untuk ditangani, ketersediaan dokter, ketersediaan tenaga lainnya, ketersediaan obat, ketersediaan alkes, sarana diperbaiki, rewardnya diperbaiki, ya kan? Mungkin justru itu prioritasnya, bukan sekolah DLP meningkatkan kompetensi. Ya, kalau kita bicara puskesmas misalnya di Indonesia, mungkin 30%, 40% masih kosong dokter. Masa kita prioritasnya dengan DLP? Enggak, kita kirim dokter ke situ. DLP ini setara dengan spesialis atau yang disebutkan begitu dalam undang-undang. Cuman kita melihatnya begini, kalau memang setara dengan spesialis, ada target-target tertentu yang mau dituju. Nah, kami mengkaji bahwa target-target yang mau dituju di LP itu adalah membentuk 5-star dokter dengan kemampuan tertentu sebagai 5-star dokter. Nah, pertanyaannya, kalau kemampuannya yang akan dilakukan dengan program DLP seperti itu, nggak ada bedanya dengan visi atau tujuan yang akan dilakukan oleh FK. FK sekarang itu tujuannya, kurikulumnya untuk membentuk 5-star dokter dengan kemampuan itu. Ya kan? Kalau sama-sama ngapain dibikin stase baru, dibikin pabrik baru gitu. Mending perbaikin aja, karena tujuannya sama, kompetensinya sama, 5-star dokter itu. Itu yang kami sebutkan. Jangan-jangan ini pemborosan, tujuan sama visinya sama kok. Mending biaya yang nanti akan untuk DLP ini untuk memperbaiki FK yang ada itu mungkin lebih hemat.
Jadi langkah-langkah ID untuk melakukan penolakan ini apa saja, Dok? Ya kita kan diskusi sama semua pihak ya, termasuk sama kementerian, sama kawan-kawan di daerah, kemudian sama kawan-kawan di DPR kita lakukan diskusi. Untuk kita sebenarnya kita bukan anti meningkatkan kompetensi, enggak. Karena di ID itu ada badan khusus yang namanya Majelis Kolegium ya, Kedokteran Indonesia, dan di situ ada kolegium-kolegium semua. Itu tugasnya adalah mengampu keilmuan dokter tertentu ya. Masing-masing kolegium bertanggung jawab mengampu pendidikan dokter-dokter sesuai dengan spesialisasinya. Jadi komitmen kita terhadap seperti itu besar, karena kita punya divisi sendiri, punya majelis sendiri yang kita kasih masukan ke kawan-kawan di DPR, ke pemerintah, bahwa dengan menangani lewat program DLP ini kita sebenarnya minta dikaji lagi apa betul itu tepat sasaran, apakah betul memang harus dibikin seperti itu, apakah tidak hanya menguatkan FK yang sudah ada. Itu yang kita kasih masukan ke program. Karena ya itu tadi, selain boros mungkin nambah lama pendidikan, padahal outputnya mungkin sama 5-star dokter. Itu yang sebenarnya perlu dikaji lebih lanjut. Kalau kelihatannya sikap pemerintah atau DPR gimana, Dok? Kalau sikap DPR yang kita amati itu banyak yang setuju untuk mengevaluasi lagi masalah DLP yang kami datangi, baik itu di forum dengar pendapat maupun secara pribadi kita ajak diskusi, itu mereka memahami apa yang disampaikan oleh PBID. Dengan membentuk Pokja atau apa? Ya belum ke arah situ, tapi kita minta mendorong DPR untuk membentuk Pokja untuk mendiskusikan masalah itu lebih lanjut. Kalau Kemenkes? Saya tidak tahu ya Kemenkes mendorong seperti apa ya. Tapi kalau kita bersama kawan-kawan dokter dari daerah-daerah itu minta DPR segera membentuk Pokja mendiskusikan masalah itu ya, dan kita mendorong ada perubahan terhadap undang-undang ini ya, lewat kita ngajukan perubahan itu lewat prioritas prolegnas. Itu yang mau kita dorong ke kawan-kawan DPR. Kata kunci dari Dr. Daeng untuk tidak menimbulkan keresahan bagi para dokter, kemudian bagi para calon-calon dokter yang lagi menempuh pendidikan profesi kedokteran, apa kira-kira yang bisa disampaikan? Jadi begini, yang pertama kawan-kawan tetaplah bekerja dengan baik gitu ya, dengan standar kompetensi yang sudah ada, tetap menambah ilmu yang baik begitu, karena kita punya program pendidikan kedokteran berkelanjutan ya. Karena memang dokter itu kan long life learner, atau dokter itu long life profession. Seumur hidup dia harus belajar menjaga dan menambah ilmunya. Jadi kita minta bekerja bagus, tetap dia memperkaya ilmunya supaya kompetensinya bagus. Dan memang kita menghimbau kawan-kawan, karena DLP ini aturan pelaksananya belum ada ya. Jadi PP-nya, permennya belum ada, sehingga kita menghimbau kawan-kawan untuk tidak terlibat di dalam apakah itu pelaksanaan dan lain-lain. Jangan, karena belum ada aturan pelaksananya. Di Undang-Undang nomor 12 2011 tentang tata cara pembentukan undang-undang itu kalau tidak jelas pelaksanaannya, maka itu harus nunggu peraturan pemerintah. Coba cek di pasal 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata cara peraturan perundang-undangan. Nah, DLP ini belum ada kejelasan, sehingga seharusnya semua pihak ya, dalam mengimplementasikan DLP harus nunggu aturan pelaksananya, PP atau Permen. Makanya kita menghimbau supaya tidak ada masalah hukum di kemudian hari bagi kawan-kawan dokter.